Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Meninggalnya Ratu Elizabeth II. Kita akan menuju ke informasi Pangeran Charles diangkat menjadi Raja Inggris setelah ibunya Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis waktu setempat. Pengumuman naiknya Pangeran Charles menjadi Raja Inggris dikonfirmasi langsung oleh Clarence House. Charles secara resmi akan dikenal sebagai Raja Charles III. Charles yang menjadi raja di usia 73 tahun dalam keterangannya mengatakan kematian Ratu Elizabeth meninggalkan kesedihan yang amat dalam baginya dan keluarga. Ratu Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun Kamis di Istana Balmoral, Skotlandia setelah kesehatannya dilaporkan menurun sejak tahun lalu. Perdana Menteri Inggris Liz Truss memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II setelah kematiannya di usia 96 tahun. Liz Truss mengatakan Ratu Elizabeth II menjadi inspirasi pribadi dengan rasa kewajibannya sebagai contoh bagi kita semua selama masa hidupnya. Berita kematian wafatnya Ratu Elizabeth II menjadi kabar duka bagi bangsa dan dunia. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II pada pagi hari ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Dino Patijalal yang merupakan founder and chairman Foreign Policy Community of Indonesia. Selamat pagi, Pak Dino. Selamat pagi, Reno. Baik, Pak Dino, apa yang menjadi sudut pandang Anda, perspektif Anda pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II Kamis waktu setempat, Pak Dino? Well, pertama saya juga baru tahu tadi malam bangun agak pagi gitu ya, dan mendengar King Charles akan menjadi Pangeran Charles akan menjadi raja karena Ratu Elizabeth wafat gitu, dan kaget tapi juga nggak kaget juga ya karena umur beliau tentu sudah 90 tahunan gitu ya, dan saya mengenang beliau sebagai seorang kepala negara yang dicintai rakyat Inggris dan juga dihormati di dunia internasional gitu ya, walaupun Royal Family Inggris suka banyak skandal gitu ya, tapi kalau beliau sendiri itu relatif bersih dari skandal dan benar-benar dicintai dan dikagumi dan dihormati oleh rakyat Inggris ya. Saya juga pernah jadi diplomat di KBRI London ya, jadi saya juga bisa merasakan hal tersebut, dan apa yang disampaikan Perdana Menteri Liz Truss itu benar bahwa dia itu menjadi rock ya, menjadi jangkar bagi kerajaan Inggris gitu, dan juga bagi Commonwealth ya. Jadi saya kira rakyat Inggris akan merasa sangat kehilangan gitu ya, dan dunia internasional juga ikut berduka masuk ke Indonesia, dan saya yakin Presiden Joko Widodo akan mengirim surat duka atas wafatnya Ratu Inggris ya. Baik, Pak Dino, kalau Anda melihat kepemimpinan Queen Elizabeth II begitu ya sejak tahun 1952
sampai dengan tahun 2022, 70 tahun memimpin begitu ya, menjadi ratu di Inggris. Apa yang Anda soroti, bagaimana kemudian Anda melihat semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Queen Elizabeth II selama menjabat? Wah, yang pertama kita harus paham bahwa Ratu Inggris itu kan bukan pembuat kebijakan ya, jadi kepala negara dan simbolis ya. Dan kalau masalah pemerintahan itu diatur sepenuhnya oleh Perdana Menteri Inggris gitu ya. Namun beliau sebagai monark ya, sebagai ratu itu saya melihatnya sebagai orang yang steady gitu ya. Steady dan memberikan ketenangan bagi rakyat Inggris, karena kita tahu sekali pertama kalau pemerintahan itu jatuh bangun dan kadang-kadang banyak kontroversinya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita lihat juga media Inggris kan ini jarang sekali gitu ya, semua anggota kerajaan diserang sama mereka ya, dipermalukan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kita tahu sendiri ya. Tapi dari semua gejolak itu dan segala pertumbuhan Inggris ya setelah Perang Dunia Kedua, Ratu Elizabeth ini dia steady gitu, memberikan faktor stabilitas ya dan kenyamanan bagi Inggris ya. Dan terutama pada saat di mana monarki juga banyak digoyang ya, bukan hanya di Inggris tapi di tempat lain gitu ya. Yaitu apakah monarki masih perlu misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan beliau tetap menjadi simbol kerajaan, simbol bangsa Inggris yang steady, yang diterima dan dicintai gitu. Jadi saya kira peran beliau itu cukup luar biasa ya dalam menjaga kredibilitas dari monarki Inggris, dan mudah-mudahan kita lihat ya Raja Charles itu juga dapat melanjutkan peran yang sejuk yang selama ini dimainkan oleh Ratu Elizabeth. Iya, Pak Dino, tadi Anda mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II ini berhasil begitu memberikan rasa aman dan juga memberikan rasa nyaman begitu pada masyarakat Inggris. Dalam bentuk apa konkretnya, Pak Dino, sehingga Anda mengatakan bahwa Queen Elizabeth II ini sukses memberikan rasa nyaman bagi warga Inggris? Dari segi temperamennya ya, dan dari segi sebagai kepala negara kan beliau selalu membuat pernyataan-pernyataan yang rutin ya, misalnya pernyataan akhir tahun atau pernyataan menjelang Natal, pernyataan sewaktu hari ulang tahun ininya ya, dia menjadi ratu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia selalu menghindari memberikan pernyataan yang kontroversial gitu ya, dan selalu dia menjaga jarak dan dia tahu porsinya gitu. Jadi hal itu yang menurut saya bisa menenteramkan rakyatnya gitu ya. Tapi juga ada masa-masa di mana dia berkontribusi. Jadi kalau kita misalnya melihat ini, kita lihat film The Crown ya, mungkin ada yang suka lihat Netflix dulu gitu ya. Walaupun sebagai kepala negara, saya ingat suatu adegan di mana dia datang suatu negara Afrika, di mana Inggris sangat membutuhkan negara Afrika itu untuk melakukan sesuatu ya untuk kepentingan nasionalnya. Dan ininya hanya satu, triknya hanya satu, dia harus berdansa dengan pemimpin negara Afrika itu ya. Saya lupa negara mana gitu ya. Jadi dan kalau ratu kan tidak tidak berdansa dengan presiden negara lain gitu ya. Nah, tapi itu yang dilakukannya, dan setelah itu Inggris mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi mungkin dia tidak mencampuri kebijakan, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang jelas memajukan kepentingan Inggris gitu. Jadi itu hal-hal menarik dari dia gitu ya. So, tapi banyak pemimpin silih berganti, dan kalau Ratu Elizabeth ini udah berapa presiden yang pernah dia ditemui dia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang benar-benar monarki yang paling lama dalam
dalam sejarah dan benar-benar dihormati secara tulen ya. Kan kita tidak melihat ada orang yang membenci Ratu Elizabeth gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang rakyat Inggris sangat kehilangan Ratu Elizabeth gitu ya. Baik, selama 70 tahun memangku atau menjadi Ratu Inggris begitu ya, apa saja tantangan yang seringkali dihadapi oleh Ratu Elizabeth II ini? Pak Dino, kita akan bahas usai jeda. Tapi kita harus jeda sejenak pemirsa. Breaking News Metro TV masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, masih terkait dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II pada hari Kamis waktu setempat. Dan visual yang kita saksikan saat ini adalah visual terkini di Istana Buckingham. Dan nampak di sana masyarakat Inggris masih berdatangan. Kalau kami tadi sempat berdialog juga, wawancara dengan Nadia Atmaji, kontributor Metro TV di Inggris. Ia juga mengatakan bahwa sejak muncul kabar bahwa Ratu Elizabeth II ini meninggal dunia, sontak seluruh masyarakat Inggris menuju ke Istana Buckingham, memberikan bunganya, menaruh bunga, sambil juga untuk memberikan atau mewujudkan rasa dukanya begitu. Dan kita lihat sampai dengan saat ini masih terus mengalir kedatangan dari masyarakat Inggris untuk berkunjung ke Istana Buckingham sebagai wujud rasa duka mereka. Dan pemirsa, pada saat ini kita sudah terhubung dengan Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, Mas Reno. Mbak Dina, kalau kita melihat selama 70 tahun begitu ya, Queen Elizabeth II ini memimpin atau menjadi Ratu Inggris begitu. Apa catatan dari Mbak Dina selama 70 tahun kepemimpinan Ratu Elizabeth II? Ratu Elizabeth II ini saya paling ingat beliau naik dalam usia yang sangat muda ya. Di mana sebenarnya sebagai seseorang yang sangat muda dan negara yang sangat besar dan punya koloni yang banyak, tentu ada satu keraguan-raguan atas kemampuan dia sebagai seorang perempuan untuk maju dan berkuasa mempersatukan Inggris gitu, karena United Kingdom ya. Di tahap-tahap yang begitu sulit di Inggris sudah melalui berbagai resesi ya di selama masa pemerintahannya dia, pergantian Perdana Menteri berulang kali, bahkan termasuk juga pertanyaan seputar apakah Inggris akan mempertahankan atau bagaimana caranya Inggris mempertahankan model koloni mereka yang ada di seluruh dunia. Ternyata seorang perempuan yang sangat muda itu mampu ya membawakan Inggris melalui masa-masa yang sulit dan penuh ketidakpastian itu. Saya kira itu yang paling saya ingat dari beliau, seorang yang sangat hebat ya, mampu membawakan diri dalam usia yang sangat muda untuk melalui semua itu. Ya, Mbak Dina, kalau kita mendengar konferensi pers yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru ya, Liz Truss, salah satu hal atau salah satu poin yang kami soroti adalah ia menilai Ratu Elizabeth II ini sebagai peletak batu untuk membawa United Kingdom menuju ke era modern. Nah, Anda menerjemahkan statement Liz Truss seperti ini, bagaimana Anda menerjemahkannya? Yang dimaksud dengan otak batu di situ adalah prinsipnya dia ya, begitu sangat tidak tergoyahkan begitu dalam situasi di mana betul, karena situasinya waktu itu Inggris ada juga pergulatan apakah mau tetap dipertahankan monarki itu sebagai bagian yang terlibat dalam pemerintahan, karena kita tahu sampai hari ini loh Elizabeth itu sebagai seorang ratu terlibat selalu mendapatkan briefing rutin dari Perdana Menteri dan ikut memberikan masukan pada pemerintahan. Jadi
apakah model seperti itu bisa dipertahankan atau mau diubah sepenuhnya menjadi republik, jadi berbasis suara dari rakyat untuk Perdana Menteri ya sudah berjalan sendiri gitu, dia hanya sebagai simbol. Nah itulah yang buat sebagian orang Inggris masalah identitas ya, yang inginnya mereka buat menjadi lebih modern seperti negara lain. Harusnya seorang ratu gitu ya stay sebagai simbol aja, tapi kenyataannya Elizabeth bilang tidak, saya mau terlibat terus gitu dalam pemerintahan. Jadi itu yang secara prinsipil dia berhasil mempertahankan sampai hari ini. Maka ini yang menarik ya, ke depan ini masih bisa seperti itu atau akan ada perubahan di Inggris. Oke, tapi kalau Anda melihat begitu ya, Pangeran Charles ini sudah diangkat, ditunjuk untuk menggantikan Ratu Elizabeth II untuk menjadi Raja Inggris ketiga begitu ya. Bagaimana Anda melihat perpindahan dari transisi dari Queen Elizabeth ke Charles ini sendiri? Apakah ada hal-hal yang akan berubah nantinya, Mbak Dina? Saya sih melihat kemungkinan ada ya. Jadi kalau dilihat dari aturan-aturan soal monarki di Inggris, sebenarnya semua keputusan nantinya itu apakah Charles akan stay lama sebagai pengganti pemimpin monarki atau segera digantikan yang lain, ini cuma masalah waktu aja ya. Orang kan tahu ada reputasi tertentu lah yang melekat pada Pangeran Charles ya waktu itu, dan tidak sepenuhnya juga sebenarnya ada dukungan penuh lah akibat reputasi tersebut. Jadi kalau ini dianggap sebagai satu transisi, ya mungkin saja berarti akan ada perubahan lagi gitu ya. Tapi saya melihat sih sebenarnya Inggris pada dasarnya sudah punya cukup banyak hal yang sedang tidak pasti gitu loh hari ini. Karena sejak Perdana Menteri Boris Johnson juga mundur, Brexit ini belum selesai urusannya. Kalau masih ditambah lagi dengan masalah keutuhan Inggris sebagai monarki konstitusional, mungkin para pejabat di Inggris akan berpikir berulang kali ya untuk menjadikan itu sekalian bandel masalah gitu. Jadi mungkin akan dibuat bertahap dugaan saya. Jadi mungkin transisinya tidak akan abrupt gitu, nggak akan tiba-tiba, tapi sesuatu yang betul-betul sudah dikalkulasi. Oke, berarti apa tantangan terbesar yang akan dihadapi Inggris pasca meninggalnya Ratu Elizabeth kedua ini, Mbak Dina, menurut Mbak Dina? Kalau bayangan saya stabilitas monarki ya, kemungkinan akan ada konflik di dalam tubuh kerajaan. Bayangan saya seputar ya ini akan dibawa kemana ya relasinya dengan pihak eksekutif, nahkoda kapal intinya kosong ya, orang yang baru di Perdana Menterian juga kita belum tahu akan membawa ke arah mana. Ini saat-saat yang cukup kritis buat Inggris. Jadi negosiasi, kita mungkin akan mendapati rangkaian negosiasi ya, yang mungkin di belakang layar, tapi kita lihatlah siapa yang datang ke Downing Street, siapa yang datang ke istana gitu, untuk saling jumpa. Dugaan saya disitulah akan digodok pemikiran-pemikiran sebaiknya kemana Inggris ini ke depannya ya, pasca keluar dari EU. Baik, terima kasih Mbak Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV pagi hari ini. Dan itu pemirsa sejumlah catatan, tantangan yang akan dihadapi oleh UK, United Kingdom ke depan pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II. Salah satunya soal stabilitas monarki yang dinilai ini akan berpotensi konflik di tubuh kerajaan. Pemirsa, untuk sementara demikian Breaking News Metro TV terkait dengan meninggalnya Queen Elizabeth II. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa.